Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Andika Firdaus, NPM 202103116 dari Prodi Pendidikan Masyarakat. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah identifikasi kebutuhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang assessment dan need assessment. Untuk yang pertama, asesmen merupakan kegiatan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan atau kompetensi yang dimiliki dalam memecahkan masalah. Roosevelt mengatakan bahwa training need assessment adalah suatu studi sistematis terhadap suatu perubahan atau inovasi dengan cara mengumpulkan data, opini dari berbagai sumber guna mengambil keputusan yang efektif. Roger Kaufman 1999 mengungkapkan bahwa need assessment atau analisis kebutuhan adalah proses analisis data dalam mengidentifikasi atau kesenjangan antara kinerja saat ini dengan kinerja yang diharapkan sehingga dapat diperoleh data mengenai kebutuhan pelatihan. Informasi kebutuhan pelatihan tersebut akan membantu organisasi dalam menyusun program pelatihan atau diklat sehingga pelatihan tidak salah sasaran dan tidak terjadi penghamburan. Dan untuk selanjutnya yaitu ada fungsi need assessment. Fungsi need assessment dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan yang relevan dengan pekerjaan atau tugas sekarang, yaitu masalah yang mempengaruhi hasil pembelajaran. Dan yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan mendesak yang terkait dengan finansial, keamanan, atau masalah-masalah lain yang mengganggu pekerjaan atau lingkungan pendidikan. Dan yang ketiga, menyajikan skala prioritas untuk memilih tindakan yang tepat dalam mengatasi masalah-masalah pembelajaran. Dan yang keempat, memberikan data basis untuk menganalisis efektivitas kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima, mengumpulkan informasi tentang skill, knowledge, dan feeling bekerja. Dan yang keenam, mengumpulkan informasi tentang job content dan job konteks. Dan yang ketujuh, mendefinisikan kinerja standar dan kinerja aktual dalam rincian yang operasional. Dan yang kedelapan, melibatkan stakeholders dan membentuk dukungan. Dan yang terakhir, memberi data untuk keperluan perencanaan. Dan untuk selanjutnya, yaitu ada tujuan need assessment. Tujuan need assessment yang pertama, memastikan bahwa pelatihan memang merupakan salah satu solusi untuk memperbaiki masalah atau meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok sasaran. Dan yang kedua, memastikan bahwa para partisipasi, baik individu maupun lembaga yang mengikuti pelatihan, benar-benar sasaran yang tepat. Dan yang ketiga, memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan menjadi pembelajaran selama pelatihan benar-benar sesuai dengan elemen-elemen yang dituntut dari suatu capaian tertentu. Dan yang keempat, mengidentifikasi bahwa jenis pelatihan dan metode yang dipilih sesuai dengan tema atau materi pelatihan. Dan yang kelima, memastikan bahwa masalah yang ada adalah disebabkan karena kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap tertentu, bukan oleh alasan-alasan lain yang tidak bisa diselesaikan melalui pelatihan. Dan yang terakhir, memperhitungkan untung ruginya pelaksanaan pelatihan, mengingat bahwa sebuah pelatihan pasti membutuhkan sejumlah dana. Dan yang selanjutnya yaitu ada ruang lingkup need assessment. Ruang lingkup need assessment yang pertama ada sistem assessment. Assessment yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai status dari suatu sistem yang membedakan antara apa ini dengan apa yang diinginkan, sesuai dengan kebutuhan dan hasil serta tujuan yang sudah dituliskan, ditetapkan serta diharapkan dalam proses. Proses dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan serta keinginan. Seorang perlu mendapatkan informasi secara detail agar tidak terjadi ketimpangan dalam menyusun suatu program yang menjadi salah satu media pelayanan dalam proses. Dan yang kedua, program planning perencanaan. Program untuk memperoleh informasi-informasi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan dan untuk menyeleksi bagian-bagian program yang efektif dalam
pertemuan-pertemuan untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan khusus pada tahap pertama. Disinilah muncul fungsi dalam asesmen yang memberikan informasi-informasi nyata yang potensial. Merencanakan program yang dijadikan sebagai media atau alat untuk memperoleh informasi atau untuk mengembangkannya. Dan yang ketiga ada program implementation. Bagaimana asesmen dilakukan untuk menilai pelaksanaan program dengan memberikan informasi-informasi yang nyata yang menjadikan program-program tersebut dapat dinilai sesuai dengan pedoman yang ada. Dan yang keempat yaitu ada program improvement. Program improvement assessment dapat digunakan dalam perbaikan program, diantaranya adalah yang berkenaan dengan evaluasi terhadap informasi-informasi yang nyata, tujuan yang akan dicapai dalam program-program yang berhasil, program informasi-informasi yang mempengaruhi proses pelaksanaan program-program yang lainnya. Dan yang kelima yaitu ada program certification. Menurut Center of the Study of Evolution, program sertifikasi merupakan suatu program evaluasi sumatif. Hal ini memberikan makna bahwa pada akhir kegiatan akan dilakukan evaluasi akhir sebagai dasar untuk memberikan sertifikasi. Dalam hal ini berfungsi sebagai pemberi informasi mengenai hasil evaluasi yang akan digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Baik, dan untuk selanjutnya yaitu ada langkah-langkah dalam melakukan need assessment. Bentuk-bentuk langkah need assessment menurut Glasgow. Di antaranya yang pertama ada tahapan pengumpulan informasi. Dalam tahapan ini seorang desainer harus bisa memahami dan mengumpulkan informasi dari para siswa. Dengan cakupan pengumpulan informasi bisa beragam seperti karakteristik siswa, kemampuan personal, dan problematik di dalam pembelajaran. Dan yang kedua ada tahapan identifikasi kesenjangan. Menurut Kaufman, mengidentifikasi kesenjangan yaitu dengan menggunakan metode organization element model yang dimana dalam metode ini menjelaskan adanya 5 elemen yang saling berkaitan dimulai dari input, proses, produk, output, hingga outcome. Dan yang selanjutnya ada analisis performa. Tahapan ini dilakukan setelah desainer memahami berbagai informasi dan mengidentifikasi kesenjangan yang ada. Dalam hal ini, ketika menemukan sebuah kesenjangan, diidentifikasi kesenjangan mana yang dapat dipecahkan melalui perencanaan pembelajaran dan mana yang memerlukan pemecahan yang lain. Dan yang selanjutnya yaitu ada identifikasi hambatan dan sumber. Dalam tahapan ini pelaksanaan suatu program, berbagai kendala bisa muncul sehingga dapat berpengaruh terhadap kelancaran suatu program. Berbagai kendala bisa meliputi dari waktu, fasilitas, bahan, dan sebagainya. Sumber-sumbernya juga bisa dari pengorganisasian, fasilitas, dan pendanaan. Dan untuk yang selanjutnya yaitu ada identifikasi karakteristik siswa. Tahapan ini merupakan proses pengidentifikasian masalah-masalah siswa karena tujuan utama dalam desain pembelajaran adalah memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa. Dan yang selanjutnya, identifikasi tujuan. Mengidentifikasi tujuan merupakan salah satu tahapan penting yang ada di dalam need assessment. Karena mengidentifikasi tujuan merupakan proses penetapan kebutuhan yang dianggap mendesak untuk dipecahkan sesuai dengan kondisi, karena tidak semua kebutuhan menjadi tujuan. Dan yang terakhir yaitu ada menentukan permasalahan. Tahapan ini adalah tahapan akhir dalam proses analisis, yaitu menuliskan pernyataan adalah sebagai pedoman dalam penyusunan proses desain instruksional. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari video pembelajaran kali ini yaitu analisis kebutuhan atau need assessment merupakan sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan ketimpangan dan kekurangan siswa dalam memenuhi kebutuhan belajarnya. Dengan menganalisis setiap permasalahan baik secara individu atau kelompok, maka akan diperoleh apa saja kebutuhan-kebutuhan belajar dari siswa yang bersifat urgent atau mendesak sehingga harus segera disediakan. Begitupun dengan kebutuhan belajar yang bersifat jangka panjang dan memerlukan waktu yang lama,
serta selalu ada dan berkesinambungan selama proses pembelajaran berlangsung. Asesmen yang diberikan kepada siswa merupakan pengembangan dari area kompetensi dasar pada diri siswa yang akan dinilai, yang kemudian akan disalurkan dalam bentuk indikator-indikator. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.